Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi, kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Ini mulur. Kalau mungkret itu mengkerut gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke, jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Punya pacar misalnya, tadi pokoknya punya pacar syukur lah Pak. Dapat beneran, biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Loh tadi jarine yang penting ono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Nah, punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah, levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma 1 tidak bisa, anakku 3. Wah ini harus punya lagi nih kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ya harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tumbuhnya kuda. Selalu begitu kan. Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa, asal cakep. Nggak cakep juga, nggak apa-apa lah Pak, asal manis. Nggak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau nggak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur, kalau nggak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, nggak apa-apa, asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak, cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor, sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentaram, sudahlah kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan seneng. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senengnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak seneng lagi. Nah,
keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain ya. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Berarti kan mungkin tidak apa-apalah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Oh, 3, ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan senang dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, yo nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang neraktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi seneng susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu seneng luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000. Senengnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama.
Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah, ini dia ngasih 1 juta, kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri. Selalu ada seneng, kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dhewe ning ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada senang, di balik senang juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolah-toleh dewean. Ya kan, tidak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau tidak punya. Ya, kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, di duitnya habis. Jadi, dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi setiap orang ternyata bodoh wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.